101,3 Star FM Inspiring Sound. Dita Radinka masih ada di sini pendengar ya. Dan hari ini spesial banget nih. Biasanya kalau hari Sabtu Dita cuma sendirian aja sampai jam 4 sore kan ya. Tapi hari ini rame. Boleh dong di ini kan keramaiannya yang ada di sini. Oh, rame banget kan ya pendengar ya. Dita siang ini gak sendirian karena ada banyak teman-teman yang kece-kece badai, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya kan. Dan siang ini kita bakal ngobrol bareng nih tentang bioskop online dan juga satu film yang kayaknya sayang banget kalau untuk dilewatin. Nah, apakah itu? Langsung aja kita sapa. Ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng. Selamat siang mas-masnya. Ada Mas Bongki. Selamat siang Mas Bongki. Halo, selamat siang. Iya, terus juga ada Mas, saya manggilnya apa nih? Mas Purba ya? Boleh. Purba boleh. Oh gitu, enaknya apa Mas? Enggak. Mas Purba aja kali ya. Terus juga ada Mas Damar di sini. Selamat siang Mas Damar. Siang. Oke, nanti kita bakalan satu-satu nih bakal kita tanyain ya, karena kita juga kepo banget gitu kan pendengar ya, tentang bioskop online dan juga satu film yang kebetulan nih Mas Damar sebagai produsernya dan juga Mas Bebe Purbanegara sebagai sutradaranya. Mimpi apa Dita semalam ya bisa ketemu produser sama sutradara film gitu kan. Tapi sebelum kita ke filmnya, ngobrolin film yang asik banget untuk dilihat, kita pengen tahu dulu nih tentang bioskop online. Ke Mas Bongki dulu kali ya Mas Bongki. Boleh deh Mas Bongki cerita-cerita dong, apa sih bioskop online ke pendengar yang belum tahu tentunya tentang bioskop online ini sendiri. Ya, jadi bioskop online ini kita platform untuk tonton film. Film-film kita itu fokus di film-film Indonesia. Fokus di film-film Indonesia. Betul, gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat ada film-film apa aja, bisa ke bioskoponline.com atau download aplikasinya di Play Store sama di App Store. Udah ada di Play Store, ada di App Store ya. Jadi langsung gampang banget kalau pengen lihat film-film Indonesia yang eksklusif nggak sih nih film-filmnya kalau di bioskop online? Betul, yang eksklusif ada film-film bioskop original itu hanya tayang di kita gitu. Cuma ada juga film-film lain, bahkan sampai film-film yang lama-lama banget yang mungkin udah susah dicari di platform lain ya gitu. Itu ada di bioskop online ya. Jadi Iya, mungkin betul. yang pengen flashback lagi, nostalgia lagi, bisa nonton di bioskop online gitu kan ya Mas Bongki ya. Nah, kalau filmnya yang diputar di bioskop online sendiri pakai proses screening nggak sih? Apakah ada standarnya tertentu, kategorinya tertentu kalau bisa masuk di bioskop online ini? Iya, jadi kebetulan banget di mention pertanyaan ini karena memang kita juga kita ini sangat terbuka banget buat teman-teman yang ingin memasukkan karyanya ke bioskop online gitu. Tentunya nanti akan ada kurasi dari pihak kita bioskop online. Biasanya karya teman-teman ini akan kita preview dulu gitu, tentunya dengan tanda tangan NDA dan segala macam perjanjian. Film-film ini kita kurasi, kita lihat dulu apakah film ini layak atau enggak kita publish di platform kita. Kalau yang ngebedain bioskop online sama tontonan-tontonan lainnya apa nih? Maksudnya wadah-wadah untuk menonton yang udah ada di Indonesia ini yang membedakan apa nih Mas Bongki nih kalau boleh tahu? Yang bikin pendengar nih harus banget nih untuk download bioskop online kemudian nonton di bioskop online gitu. Iya, jadi kalau mungkin kalau untuk teman-teman yang udah tahu bioskop online akan tahu ya bedanya kualitasnya film-film dari sisi cerita, dari sisi video quality-nya juga gitu di bioskop online gitu. Karena memang tagline kita ini sebagai rumah sinema Indonesia gitu, dan film-film yang masuk ke kita kayak tadi saya udah sempat mention juga, film-film ini sangat kita kurasi, jadi secara kualitas, secara cerita itu tuh bener-bener kita jaga kualitasnya gitu betul ya. Nggak boleh turun dari standarnya gitu kan ya Mas Bongki ya. Nah ini mungkin untuk pendengar yang belum tahu nih Mas Bongki ya, kalau untuk caranya sendiri untuk bisa langganan bioskop online tuh kayak apa nih?
Nah, bioskop online ini kita tuh bisnis modelnya memang bukan subscription ya, jadi nggak perlu berlangganan bayar berapa untuk nonton sebulan, yang mungkin padahal dalam sebulan nontonnya cuma 2-3 kali gitu. Jadi nggak punya waktu buat nonton gitu kan, akhirnya nggak kepake. Bener. Gitu. Nah, di kita ini benar-benar nonton apa yang bayar apa yang mau ditonton gitu. Aja gitu. Jadi pay per view. Mau nonton film A itu kita range harga dari mulai dari 5.000 sampai 25.000 gitu. Itu ada beda-beda harganya tergantung filmnya juga. Tergantung filmnya dengan beda-beda price juga untuk ininya ya. Dan itu juga yang harus kita bayar itu cuma segitu aja. Betul, gitu kan. Film yang jadi, mau ditonton aja. Sesuai kebutuhan gitu kan ya, Mas Bongki ya. Nah, ini ada salah satu film yang kayaknya baru dirilis untuk tayang di bioskop online ya, Mas Bongki ya. Judulnya adalah Pendengar Romantik Problematik, gitu kan Mas Bongki? Iya, betul. Nah, ini kalau dari Mas Bongki sendiri yang bikin film ini spesial apa sih? Jadi Romantik Problematik ini adalah originalnya bioskop online yang terbaru. Kita baru rilis tanggal 23 kemarin. Film ini disutradari sama Mas BW, diproduseri sama Mas Damar. Yang bikin beda nih sebenarnya dari cerita filmnya sendiri sih sangat menarik gitu. Sebenarnya dari judul aja udah kelihatan ya, romantik problematik gitu. Udah romantik, jadi, tapi banyak problemnya gitu. Jadi sebenarnya ini tuh tentang kayak kayak toxic relationship gitu, yang umumnya kan kalau toxic relationship tuh end up-nya mungkin bisa berhasil, bisa gagal gitu. Makanya ada sisi romantiknya, ada sisi problematiknya gitu. Nah, di film ini nih bener-bener sama Mas BW ini digambarin bahwa gimana sih si Alicia dan Ricky ini menjalani hubungan yang nih kayaknya hubungannya toksik banget gitu, banyak problematiknya gitu. Tapi di satu sisi mereka nih ada sisi romantisnya yang diperlihatkan oleh si Ricky gitu. Jadi ceritanya nih benar-benar menarik sih. Oke, pendengar, ini overview ya. Jadi film romantik problematik yang lagi kita obrolin ini itu produseri oleh Mas Damar Ardi dan juga Mas BW Purbanegara juga selaku produser juga di sini ya, plus juga sutradara dan penulis skenario. Kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak langsung nanya sama keduanya, Mas BW Purbanegara dan juga Mas Damar Ardi. Dan film ini pendengar ada Lania Vira sebagai Alisa dan juga Bisma Karisma sebagai Ricky sebagai tokoh utamanya. Mungkin saya ke Mas Damar dulu deh ya untuk selaku produser juga di sini. Kalau menurut Mas Damar sendiri ini film romantik problematik nih kayak apa sih Mas yang juga bikin kita nih harus nonton gitu ya, bikin beda film ini apa sih yang bikin Mas pengen untuk memproduseri film ini? Oke, terima kasih. Ketika Mas BW pertama kali ngobrol dengan saya, punya cerita gitu, saya pribadi tertarik karena film ini menyajikan kompleksitas hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu, dan film ini ceritanya itu tidak hanya menyajikan yang manis-manis saja, tidak hanya menyajikan ada pahit-pahitnya juga, ada kalau bahasanya sepet-sepetnya juga, itu nggak hanya manis belaka gitu. Dan ini yang membuat aku tertarik karena secara cerita ini cukup kompleks gitu, tidak hanya dari satu sisi, banyak layer, banyak cerita-cerita kecil yang ada yang bisa membuat para penonton ini juga kayak menyadari bahwa ya sebenarnya cinta itu ya nggak flat aja itu, banyak istilahnya banyak gelombangnya, banyak halangannya gitu. Dan ini memang dan di satu sisi juga cukup personal buat aku juga. Kebetulan aku juga udah menikah, udah hampir lebih 5 tahun, dan juga ngerasa bahwa kadang
Bahkan ketika udah menikah 5 tahun tuh kadang juga masih ada pertanyaan, benar nggak sih kita itu harus melalui ini untuk hanya melalui pernikahan dengan pasangannya, ini apa itu sebuah pilihan yang benar gitu. Itu aja masih ada ketika saya. Jangankan yang 5 tahun, mungkin yang lebih dari ya, bisa aja ya. Bertanya-tanya bener nggak sih ini, bener jalan yang harus ditempuh atau enggak sih ini. Nah gitulah, makanya itu itu adalah apa ya, istilah kekuatan dari film ini. Dan aku berharap ini film juga jadi apa ya istilahnya, jadi bahasan diskusi juga di antara teman-teman yang mungkin sudah punya pasangan atau yang mau melanjutkan ke jenjang tertentu gitu, pernikahan misalnya gitu. Ini bisa jadi pertimbangan untuk mendiskusikan hal-hal tersebut gitu sih. Kalau Mas Damar ikut dalam proses pemilihan cast-nya nggak nih Mas? Kalau cast sebenarnya saat apa ya, itu ranahnya Mas BW untuk memilih cast. Memang saya hanya saya membantu aja seperti itu sih. Oke. Kalau untuk Mas Damar sendiri dalam proses pembuatan film ini yang bikin menantang apa nih Mas? Oke. Yang bikin menantang tuh salah satunya soal lokasi. Jadi ketika cerita skenario ini selesai gitu dan kita breakdown, aku dan Mas BW dan juga teman-teman lain itu pengen memaksimalkan potensi semua yang ada. Bagaimana kita memvisualkan ceritanya menjadi sebuah tontonan yang menarik itu, yang kuat. Dan salah satu poinnya itu yang mungkin cukup punya tantangan adalah soal lokasi, di mana hampir 60% film ini tuh lokasinya di luar ruangan gitu. Jadi tantangannya adalah yaitu cuaca, karena kami banyak adegan-adegan di jalanan, di pinggir sungai, bukit, gunung gitu, hutan, dan memang ketika pada saat syuting di lapangan memang ada satu hari gitu yang kita terkendala cuaca banget hingga akhirnya kita harus syuting sama sekali gitu. Ya sebenarnya jadwal di hari itu sebenarnya harus syuting di jalan, akhirnya kita berstrategi, akhirnya ya udah kita pindahin ke hari yang lain gitu sih. Proses syutingnya di mana sih Mas? Proses syuting menghabiskan waktu total 8 hari. Kita lokasinya di Jogja. Di Jogja. Kita ada di Jogja lengkap sih sebenarnya. Kita ada di Jogja sebelah utara, ada di selatan, gitu timur, barat tuh kita semua mengcapture semua gitu sih. Jadi tapi memang di film kita tidak secara spesifik menyebutkan ini settingnya adalah Jogja itu. Jadi memang hanya sebuah kota gitu aja sih. Oke. Kita geser mungkin ya ke Mas BW ya. Saya pengen tanya nih ke Mas BW Purbanegara nih. Mas BW sebagai penulis skenario, apa sih yang menginspirasi bikin skenario film romantik problematik ini? Oke, kalau sumber inspirasinya sebenarnya ya ada banyak tumpukan mungkin kepingan cerita yang itu udah kekumpul lama gitu. Tapi memang kalau dalam sejarah kekaryaan saya, cerita-cerita yang saya buat memang banyak, saya banyak membuat film cinta tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Bahkan kalau mungkin teman-teman masih ingat film Ziarah, yes, itu kan sebenarnya tema cinta juga, tapi seorang nenek-nenek 95 tahun gitu. Itu, nah, saya sebenarnya tertantang untuk membuat cinta tapi sesuatu yang lebih sesuatu yang lebih umum, yang mana kayaknya menarik untuk membuat cinta tapi lebih anak muda, kan? Tetapi juga sebagai kreator saya merasa bahwa kita harus ngasih tawaran baru juga dong kepada penonton gitu, nggak cuma sekedar nunjukin ini loh film cinta manis romance kayak gini gitu, tapi kemudian tidak ada perenungannya. Itu buat apa? Nah, kemudian saya tertarik untuk justru membuat antitesa dari cinta itu sendiri gitu. Nah, ide dasarnya kemudian dari situ gitu, bahwa di balik kata cinta gitu ada hal lain,
gitu. Ada problematika yang kita harus siap gitu. Siapa berani jatuh cinta, maka dia juga harus berani menghadapi berbagai problematika, dan itu penting untuk kita sadari. Nah, dari situ sih sebenarnya. Nah, dari situ kemudian saya mencoba mengeksplorasi persoalan-persoalan apa sih yang bisa muncul dari kata cinta itu, yang akhirnya kemudian terciptalah karakter Alisa dan Ricky gitu. Kemudian cerita berkembang, dan ini proses penyelesaian cerita ini juga sebenarnya tidak hanya saya sendiri, karena saya juga berkolaborasi dengan teman-teman dari bioskop online untuk mempertajam cerita ini gitu, berkolaborasi juga dengan teman-teman skriptura ya, untuk membuat ini lebih tajam gitu. Sampai akhirnya jadilah cerita tentang pasangan muda Ricky dan Alisa ya, yang mana Alisa ini hidupnya jadi kacau balau sejak ibunya masuk penjara dan dia terusir dari rumahnya gitu. Nah, kemudian karena persoalan itu, kemudian Ricky pacarnya yang diambang keretakan ya, dia berusaha ingin menunjukkan cinta dan perhatiannya, tapi justru salah gitu. Pengen nunjukin perhatian tapi ternyata itu bukan jalan yang tepat, dan itu membuat hubungan mereka menjadi sangat rumit, dan itu memaksa mereka untuk memaknai ulang cinta mereka. Nah, kira-kira begitu ya tentang ceritanya ya. Kalau yang membedakan film ini dengan karya-karya Mas BW yang lain apa nih, Mas? Oke, yang jelas membuat ini sangat berbeda adalah proses kolaborasi yang lebih cair di film ini. Kalau sebelumnya saya membuat film ziarah gitu, yang mana saya memegang kontrol setiap elemen estetik yang ada di film itu gitu. Saya sebagai bisa dikatakan penentu dari segala hal gitu. Ceritanya bisa saya buat sesuka hati saya sendiri gitu. Pemainnya siapa nggak peduli, yang penting mainnya bisa luar biasa. Makanya saya naik turun gunung sampai menemukan seorang Mbah Ponco Sutiem gitu, nenek-nenek 95 tahun gitu. Nah, saya merasa bahwa sudah saatnya gitu membuat film yang lebih kolaboratif gitu, yang mana sumber energinya tidak hanya dari saya tapi dari orang lain juga gitu, dari orang lain juga. Makanya sejak pengembangan cerita ini sebenarnya dikolaborasikan dengan teman-teman bioskop online dan teman-teman skriptura ya dari Visinema itu. Kemudian dalam proses penentuan cast gitu, itu juga sebenarnya proses kolaborasi ya. Saya juga punya calon, ini kayaknya calon ini bagus, tapi kemudian mana yang kita pilih itu kita petakan bersama-sama, bareng-bareng. Berarti Mas Pongki, Mas BW sama Mas Damar gitu ya. Iya, dan juga ada teman-teman bioskop online yang lain yang kemudian yang dipetakan banyak hal, dari sisi kualitas aktingnya, dari sisi kemampuan tambahan, karena untuk memilih Bisma sebagai tokoh Ricky gitu ada pertimbangan, dia musisi gitu, yang itu akan memperkuat karakter dia di film ini yang juga dia musisi. Gitu. Dan juga dari banyak aspek lainnya sih gitu. Seperti itu. Jadi yang membedakan dengan film saya yang sebelumnya adalah proses di proses romantik problematik ini jauh lebih kolaboratif gitu. Itu yang kemudian mungkin jadi adding value-nya untuk Mas BW juga kali ya. Iya, lebih kolaboratif itu tentu ya. Saya belajar banyak dari teman-teman semua ini ya gitu. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa ini kolaborasi dari sisi cerita jelas ada, sampai eksekusi kreatifnya juga sangat kolaboratif. Karena ketika menyusun shot, menyusun gambar gitu, saya membuka banyak tawaran dari penata kamera gitu, Mas Gary gitu. Kemudian secara tata artistik gitu, saya juga membuka, nggak cuma sekedar saya ingin artnya gini, penataan artistiknya gini, kemudian kru tinggal menjalankan. Enggak, saya terbuka dengan berbagai macam usulan gitu ya. Kemudian sampai ke ilustrasi musik dan sebagainya. Itu saya mencoba lebih terbuka dengan banyak tawaran teman-teman. Dan nggak cuma sampai film jadi ya. Kemudian ketika bagaimana proses
film ini bertemu dengan penonton itu juga kolaborasi yang bagus banget. Bagaimana kemudian poster itu didesain gitu, itu proses kolaborasi yang sebenarnya yang apa namanya yang saya bukan penentu tunggal sebenarnya, tapi ini kolaborasi banyak teman-teman dan proses itu saya nikmati sekali. Oke. Kalau pemilihan Lania Vira sebagai Alisa sendiri apa nih Mas? Kalau tadi kan Bisma sebagai Ricky ya, itu karena ada sebagai musisi juga yang mendukung. Nah, kalau untuk Lania Vira ini sendiri? Oke. Lania Vira itu kalau dari kita melihat cerita romantik problematik, tokoh Alisa ini adalah tokoh perempuan yang dia sangat perempuan, tapi dia punya sisi maskulin yang cukup kuat. Dan itu tampak dari bahasa tubuh, tampak dari bagaimana cara dia berbicara seperti itu, dan membutuhkan tokoh yang seperti itu. Dan saya melihat Lania Vira memiliki potensi itu gitu. Nah, untuk menunjukkan ada sisi maskulinitasnya itu, si tokoh Alisa ini motor yang dia pakai, dia bukan motor matic tapi motor laki-laki, motor gitu. kopling gitu ya. Bahkan spesifik motornya RX King gitu, yang itu punya yang sisi maskulinnya kelihatan banget gitu. Ya, itu kelihatan banget. Nah tentu butuh orang yang memang anak motor, suka main motor gitu kan. Kalau enggak itu akan sulit gitu. Bahasa tubuhnya akan sulit dibangun gitu. Kemudian ada poin penting lain dari Lania Vira yang menarik gitu. Dia itu adalah dia praktisi bela diri. Dia cukup intens menekuni bela diri. Bahkan dia kan sebelum benar-benar konsen di acting, dia memang fokusnya di atlet kan. Nah, itu membuat tubuhnya mudah sekali untuk diolah, diarahkan ke bahasa tubuh si karakter, si Alisa, ya kan. Meskipun ini bukan film action yang kemudian dia harus berantem, tapi bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa dia pribadi yang keras, yang tangguh, dia gitu yang tangguh, itu kelihatan gitu. Dan kemudian dari waktu syuting gitu, sempat juga adegan dia naik motor terus jatuh kan, terus jatuhnya itu bukan adegannya jatuh, tapi entah ya ada kepleset atau apa, ada insiden gitu, dia jatuh gitu, tapi refleksnya bagus banget gitu, yang aku pikir ini jadi malah nambah poin ke filmnya gitu, jangan-jangan. Tapi itu di-cut, artinya tidak dimasukkan karena itu sebenarnya adegan salah. Tapi saya berpikir bahwa ini kalau dia nggak punya basic bela diri, tubuhnya nggak terlatih, dia jatuh bener luka dia. Tapi karena dia refleksnya bagus ya, aman-aman aja. Dan sebenarnya ya namanya syuting ya kadang ada risiko. Ini jatuh itu nggak cuma sekali sih, bahkan 3 kali sebenarnya, dan nggak apa-apa gitu. Oke, berarti untung nggak apa-apa ya Mas. Bener ya, ini milih Lania Vira emang udah keputusan terbaik berarti ya. Nah, sebenarnya kalau boleh suatu saat di film yang lain saya pengen sih bisa kerja sama lagi, tapi misalnya filmnya kalau misalnya filmnya bisa action gitu, saya tertarik banget sih sebenarnya. Berarti next project kayaknya film action jangan nanti yang dibikin ya Mas Wewe ya. Udah ada ininya kayaknya. Cuman memang action kan persiapannya harus panjang, budgetnya mungkin lebih tinggi ya, mungkin. Nggak apa-apa, Mas Bongki udah siap kayaknya buat mensupport. Siap boleh, ini kita boleh. Udah siap dari wajahnya tuh udah siap buat kasih support ya kan Mas Bongki ya. Oke Mas Bongki, Mas Bebe, Mas Damar, saya pengen tahu nih, dalam suatu karya itu kan pasti ada yang ingin dicapai ya, kemudian juga ada yang ingin tersampaikan. Baik, misalkan saya nih penonton, dengan saya pengennya ketika nonton film itu ada satu meaning yang bisa saya dapat. Jadi setelah saya nonton film itu saya termotivasi entah dalam bentuk apapun itu ya. Nah, kalau dari Mas Bongki, kemudian Mas Bewe dan Mas Damar sendiri di film romantik problematik ini, apa sih yang diharapkan penonton itu setelah menonton itu mendapatkan meaning apa coba? Biar pendengar juga semakin harus nonton ini, pokoknya harus nonton nih kayak gitu. Iya, jadi romantik problematik ini kan berkisah tentang hubungan sepasang kekasih yang sudah cukup dewasa ya gitu. Artinya mereka sudah berpikir untuk
apakah hubungan ini akan menjadi sesuatu yang serius, apakah hubungan ini akan berlanjut ke tahap jenjang berikutnya dan segala macam gitu, dengan semua romantika dan problematika yang dihadapi sama Alisa dan Ricky gitu. Nah, kenapa jadi film ini wajib banget ditonton buat teman-teman yang sedang ada di fase itu, dalam mempertanyakan gitu ya, fase habis patah hati mungkin ya, jangan-jangan mereka gitu, sedang ada dalam sebuah hubungan tapi mungkin kok berantem dulu nih sama pacar nih, sebenarnya kenapa sih, apa nggak cocok apa gimana gitu, terus atau mungkin bahkan yang sedang mempersiapkan ke arah yang lebih serius gitu, banyak nilai-nilai yang bisa didapat dari film ini. Oke, gitu. Kalau Mas Bewes sendiri Mas, dan nanti kita les ke Mas Damar nanti. Oke. Menurut saya sih kalau secara apa sih yang perlu kita renungkan dari film romantik problematik ini adalah bahwa cinta itu punya dua sisi, ya kan? Punya dua sisi. Ada cerahnya, ada gelapnya, ada putihnya, ada hitamnya gitu, ada senang, ada susah gitu. Ada dua sisi yang kita harus sadari gitu. Ada manisnya, ada pahitnya. Dan yang jadi persoalan kadang-kadang adalah ketika kita jatuh cinta dan menjalin hubungan gitu, kita ingin manisnya tapi kita ogah pahitnya, nggak mau pahitnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kopi pahit itu bisa dinikmati loh. Kalau tahu cara menikmatinya, tahu cara menyikapinya gitu. Nah, cinta juga begitu gitu. Justru persoalan itu akan muncul ketika kita cuma pengen manis-manisnya aja, kita egois gitu, dan kita membuat dengan cara pandang seperti itu, jadi kita nggak bisa memahami pasangan kita dengan lebih baik gitu. Jadi sebenarnya film romantik problematik ini adalah mengajak penonton untuk sama-sama merenungi lebih dalam tentang bahwa di balik manisnya cinta ada hal-hal lain, ada berbagai sumber problematika yang kita harus sadari bahwa itu ada dan kita harus siap menghadapinya. Itu kita harus face the ups and down gitu kan ya Mas ya, dan menikmati proses di bahagia dan sedihnya, pahit dan manisnya gitu kan ya Mas. Dan itu bagian dari dinamika yang kita harus jalani gitu. Dan asiknya ya di situ itu sebenarnya gitu. That's the part of life gitu kan ya Mas Wiwi. Mas Damar, last but not least nih. Oke, mungkin secara ini sama dengan Mas Bin. Maksudku film ini sebenarnya harus menjadi perenungan sih buat teman-teman semuanya gitu, bahwa ya hubungan benar bahwa ya tidak hanya manisnya saja, tapi ada juga sisi-sisi yang lain yang apa ya, perlu direnungkan gitu, karena pasti nggak akan hanya menemui jalan mulus saja gitu di depan, pasti akan ada belok-belok dikit, ada polisi tidur, ada jalan yang berlubang gitu lah, gitu maksudku. Tapi bukan berarti ini saya mau campaign anti pacaran ya, enggak ya. Tapi maksudnya hubungan tuh perlu, tapi sudah harus disadari sejak awal gitu. Harus ada ininya, kesadaran pribadi untuk menerima semua konsekuensi gitu kan, mungkin kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, Mas Bonggi, Mas BW, dan Mas Dama, terima kasih banyak udah nemenin kita nih ya siang hari ini. Jangan lupa pendengar, langsung aja deh ya download bioskop online, terus juga langsung lihat film yang diciptakan nih karya epiknya Mas BW Purbanegara dan juga Mas Damar Ardi ya, romantik problematik, yang eksklusif cuma bisa ditonton di bioskop online. Jadi langsung aja, nggak usah pakai bingung, nggak usah pakai naninu lagi, langsung cus download bioskop online dan saksikan film romantik problematik. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dengarkan juga siaran kami di streaming starjogja.com.